Selamat siang anak-anak. Hari ini kita kembali lagi ke pelajaran IPA. Kita kemarin baru selesai PTS, sekarang kita sudah efektif pembelajaran kembali. Kemarin kita sudah sampai bab 2 selesai, sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu mengenai materi dan perubahannya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, subbab pada bab kali ini yang pertama itu mengenai wujud materi, sifat materi, dan juga perubahan materi. Nah, anak-anak, sebenarnya kalian saat SMP sudah mempelajari ini ya. Di sini kita akan mengulas kembali. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai wujud materi. Sebelum Ibu membahas wujud materi, Ibu akan membahas materi itu apa sih? Apakah materi pelajaran atau apa? Nanti jangan sampai kalian salah kaprah atau salah pengertian. Jadi materi yang dimaksud pada pembelajaran hari ini adalah materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Oke, di sini Ibu contohkan misalkan ada air di dalam gelas. Nah, air itu merupakan materi. Kenapa? Karena dia menempati ruang di dalam gelas. Oke, contoh yang kedua misalkan ada batu di pinggir jalan. Nah, batu tersebut juga materi. Kenapa? Karena batu tersebut menempati ruang, yaitu di pinggir jalan. Kemudian juga misalkan ada udara di dalam balon. Nah, udara tersebut itu juga termasuk ke dalam materi. Jadi di sini kalian gak usah bingung ya, materi itu apa? Materi itu nama lainnya adalah zat. Oke, jadi kalian mungkin lebih familiarnya dengan nama zat. Jadi materi atau zat itu dia dapat berwujud padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing zat ini dia memiliki sifat. Oke, di sini sudah Ibu bentuk tabel jadi kalian agar mudah membandingkan. Yang pertama itu zat padat itu bentuk dan volumenya tetap. Oke, gambarannya ada, gambarannya itu adalah misalkan tadi yang Ibu sebutkan contohnya itu batu. Batu itu dia berbentuk, bentuknya akan tetap dan volumenya akan tetap ketika dipindahkan. Misalkan kamu memindahkan batu yang di pinggir jalan tadi, kemudian kalian bawa ke rumah. Nah, bentuk dan volumenya setelah dipindahkan dia tetap ya. Kemudian bagaimana dengan zat cair? Oke, zat cair itu bentuknya berubah sesuai atau menyesuaikan wadahnya, tetapi volumenya tetap. Contohnya, misalkan kalian itu mengambil air nih di sungai menggunakan botol ya, menggunakan botol. Nah, pada botol, setelah kalian taruh di botol tuh ternyata bentukannya tuh seperti botol, full di botolnya. Tetapi ketika kalian sudah pindahkan ke dalam ember, ternyata di ember itu airnya masih nggak full seperti pada botol. Kenapa? Karena bentuknya air itu dia mengikuti wadah. Kalau wadahnya besar, dia mengikuti bentuk wadahnya. Tetapi volumenya gimana? Volumenya dia akan tetap. Kenapa? Karena dia tidak ada yang tersisihkan. Molekul-molekulnya dia itu tetap. Jadi sehingga volumenya juga tetap. Lalu bagaimana dengan zat gas? Nah, gas ini bentuk dan volumenya berubah-ubah. Oke, contohnya apa? Contohnya udara yang ada di dalam balon. Misalkan kalian mau pindahkan ke balon yang satunya lagi. Nah, balon itu molekulnya itu sangat renggang dan bergerak bebas. Jadi, walaupun kalian pindahkan secara rapat, itu akan ada zat-zat gas yang keluar. Sehingga nanti bentuk dan volumenya juga berubah. Oke, lalu perbedaan yang kedua itu adalah letak molekulnya berdekatan. Jadi, kalau zat padat itu dia molekulnya berdekatan.
Oke, nanti akan di akhir ini akan ada gambaran, jadi kalian lebih mudah lagi mengingatnya. Jadi letaknya berdekatan. Kemudian kalau yang zat cair, dia letak molekulnya itu lebih renggang dibanding zat padat. Jadi kalau zat padat itu benar-benar berdekatan dan rapat. Jadi kalau si cair ini dia agak renggang nih, tapi dia masih tergolong padat juga. Kemudian kalau gas itu dia letak molekulnya dia berjauhan. Oke, contohnya aja adalah misalkan kalian nih sekarang ada di kamar. Nah, di kamar itu ada gas kan, ada udara kan. Nah, di situ dia letak molekulnya berjauhan. Beda dengan misalkan benda padat yang ada di kamar kalian. Misalkan contohnya itu adalah handphone. Handphone itu adalah benda padat juga ya. Nah, benda padat itu dia molekulnya berdekatan sehingga dia bertekstur biasanya keras kalau benda padat. Oke, kemudian gaya tarik antar molekulnya itu sangat kuat. Jadi anak-anak, poin yang ketiga ini dia berkaitan dengan yang poin kedua. Oke, karena letaknya itu berdekatan, maka gaya tarik menariknya sangat kuat. Oke, lalu bagaimana dengan yang cair? Nah, kalau yang cair itu dia gaya tarik antar molekulnya dia tidak terlalu kuat. Kenapa tidak terlalu kuat? Karena letaknya itu dia antar molekulnya itu ada renggangannya. Oke. Lalu bagaimana dengan zat gas? Nah, kalau gas itu gaya tarik antar molekulnya sangat lemah. Kenapa lemah? Karena molekulnya itu berjauhan ya. Kemudian perbedaan selanjutnya itu susunan molekulnya itu teratur. Nah, ini juga berhubungan dengan poin yang kedua. Karena tadi dia letaknya itu berdekatan, maka molekulnya juga tersusun teratur. Oke, lalu bagaimana? Yang ini kalian skip dulu ya, nanti Ibu jelaskan. Lalu, susunan pada zat cair itu dia tidak teratur ya. Kalau yang ini teratur, yang ini tidak teratur. Lalu kalau untuk zat gas, dia susunan molekulnya itu sangat tidak teratur. Jadi kalau ini tidak teratur, ini lebih parah lagi karena ada kata sangatnya. Oke. Kemudian perbedaan yang kelima itu adalah mengenai gerak molekulnya itu terbatas. Jadi pada zat padat itu gerak molekulnya terbatas, dia tidak bergerak bebas. Kenapa? Karena rapet. Ya kan tadi kan di situ dibilang dia teratur, ya kan? Kalau teratur, maka dia berdekatan. Kalau berdekatan, geraknya pun nggak bebas. Oke, contohnya aja kalian ketika di kerumunan. Ketika kerumunan itu kan padat ya, sumpek. Nah, kalian juga tidak akan bisa bergerak bebas. Begitupun dengan si zat padat ini. Lalu kalau pada zat cair, dia gerak molekulnya bebas, namun terbatas. Oke, jadi kalau di sini dia tidak bebas, kalau di cair itu dia gerak molekulnya bebas. Tetapi masih ada batasannya. Kenapa? Karena posisi tadi yang sudah dibilang bahwa letak molekulnya itu renggang-renggangnya hanya renggang, tidak leluasa seperti pada gas. Nah, kalau gas ini gerak molekulnya sangat bebas. Kenapa? Karena letak molekulnya, letak antar molekulnya itu adalah berjauhan, jadi molekulnya pun bergeraknya juga sangat bebas. Nah, ini gambarnya ya, bahwa nih, oke tadi sudah kita bahas bahwa zat padat itu berdekatan, lalu dia disusunnya teratur, antar molekulnya geraknya dia tidak bebas. Kenapa? Karena padat banget nih, gimana bisa bergerak ya kan? Nah, kalau benda cair dia susunannya tuh kan, dia susunannya agak renggang, letaknya renggang-renggang, susunan molekulnya juga tidak teratur ya, tidak seperti padat nih, dia teratur sekali, ini tidak teratur. Nah, di gas dia lebih tidak teratur lagi atau sangat berjauhan, susunannya tidak teratur. Oke, ini gambarnya jangan lupa digambar, jadi ketika nanti ada soal bergambar kalian bisa membedakan. Oke, Ibu lanjutkan mengenai sifat materi. Sifat materi itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika itu apa sih? Jadi, sifat fisika adalah sifat suatu zat yang berkaitan dengan keadaan fisik. Oke, kata dasar fisika adalah fisik, maka
sifat fisika itu berkaitan dengan fisik. Lalu karena fisik itu, maka sifat ini dapat diamati langsung dengan indera. Nah, di sini ada indera. Indera itu bisa melalui penglihatan, yaitu dari mata, lalu misalkan dari hidung, penciuman, atau melalui indera raba, ya kan? Lalu tanpa mengubah susunan zat-zat penyusun materi tersebut. Jadi pada sifat fisika ini anak-anak tidak menghasilkan zat baru. Misalkan contohnya nanti kita akan mempelajari perubahan materi. Contohnya ada kayu. Kayu dijadikan bangku. Nah, itu adalah contoh dari perubahan sifat fisika. Kenapa? Karena kayu akan tetap jadi kayu walaupun dia jadi bentuknya seperti bangku. Oke, nanti akan akan Ibu bahas lagi di perubahan materi. Di sini hanya pengertian sifat materinya saja ya. Kemudian yang kedua itu ada sifat kimia. Sifat kimia ini adalah sifat suatu zat yang berkaitan dengan interaksi antara yang satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau sifat kimia itu biasanya dia berdasarkan proses kimia karena adanya interaksi di sini. Oke, sifat ini dia berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Jadi kalian dapat bedakan ya. Jadi nanti ketika Ibu atau ada pertanyaan, apa perbedaan sifat fisika maupun sifat kimia? Jadi kalian bisa bedakan bahwa fisika itu dapat dilihat, ya kan? Kemudian dia tidak menghasilkan zat baru. Kalau kimia dia melalui proses berikatan dengan interaksi atau melalui proses kimia, kemudian dia membentuk zat baru. Oke, di sini di pertemuan kali ini Ibu akan membahas sifat kimia terlebih dahulu. Ibu akan membahas mengenai sifat fisika terlebih dahulu. Oke, sifat fisika yang akan kita bahas di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang pertama Ibu akan membahas mengenai wujud zat dulu nih. Jadi anak-anak, wujud zat itu kan dapat dibedakan menjadi 3, ya kan? Tadi ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi di sini Ibu tidak akan membahas lagi. Kenapa? Karena tadi di depan sudah Ibu bahas ya mengenai wujud zat, mengenai tadi perbedaannya sudah cukup jelas. Kemudian yang poin kedua itu mengenai warna. Setiap benda itu dia memiliki warna yang berbeda-beda ya anak-anak. Jadi warna pada zat itu dapat kita amati nih secara langsung ya kan. Warna menjadi ciri khas suatu zat untuk membedakan dengan zat lain. Misalkan ada susu itu kan berwarna putih. Otomatis kalian bisa membedakan dengan minuman Coca-Cola yang berwarna tidak putih ya kan, karena warnanya beda. Kemudian ada karbon berwarna hitam, lalu berbeda dengan aluminium. Kalau aluminium dia berwarna silver, jadi kalian bisa bedakan. Kemudian poin ketiga itu mengenai kekerasan. Nah, di sini Ibu tidak jelaskan ya, jadi kalian silakan catat penjelasan yang Ibu jelaskan mengenai poin-poin di sini. Oke, kekerasan itu adalah ukuran keras atau lunaknya suatu zat. Oke. Nah, anak-anak, kekerasan ini mempunyai skala. Skalanya itu disebut skala Mohs. Tulisannya itu adalah MOHS. Oke. Nah, skala Mohs itu dia dari rendah ke tinggi atau bisa dari tinggi ke rendah. Jadi paling rendah itu skala Mohs itu adalah 1 dan paling tinggi itu adalah 10. Jadi nanti kalau ada pertanyaan skala Mohs terendah berapa, yaitu 1. Skala Mohs tertinggi itu adalah 10. Oke, di sini Ibu akan sebutkan nih jenis materinya. Di sini Ibu urutkan berdasarkan dari skala terendah ya. Di sini Ibu tidak tuliskan, jadi kalian harus benar-benar perhatikan apa yang Ibu jelaskan. Oke, jadi di sini Ibu berikan contoh dari skala Mohs terendah ke paling tinggi. Jadi terendah itu ada yang namanya talk. Nah, talk di sini kalian bukan bacanya talk ya. Kalau talk itu kan berbicara kan. Nah, kalau ini di sini adalah materi yang namanya talk. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya bisa dicari kata kuncinya itu adalah
talk, ada e-nya biasanya. Cuma ini Ibu pakai yang sesuai dengan referensi dari bahasa Inggrisnya langsung, jadi talk. Nah, talk ini skala paling rendah ya anak-anak. Kemudian skala Mohs yang kedua, jadi ini dia besarnya itu 2 Mohs. Nah, si gypsum ini dia 2 Mohs atau Mohs 2 ya kan besarnya. Kemudian untuk kalsit itu besarnya skala Mohs 3. Kemudian fluorit itu dia skala Mohs 4. Apatit skala Mohs 5. Begitupun selanjutnya sampai dengan intan. Intan adalah tingkat kekerasan yang paling keras anak-anak. Jadi ketika nanti ada pertanyaan yang mana yang tingkat kekerasannya paling kuat, jadi kalian sudah tahu bahwa intan adalah materi yang kekerasannya paling keras ya, karena dia skalanya berapa? Karena dia skalanya adalah skala Mohs 10. Oke, nah ini bentukannya wujudnya seperti apa Bu? Nah ini nanti akan Ibu tugaskan kepada kalian, jadi kalian bisa tahu talk itu seperti apa, gypsum itu seperti apa. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu mengenai kelarutan. Oke, kelarutan itu apa sih? Jadi anak-anak, kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam suatu pelarut. Oke, jadi ada 2 kata kunci, yaitu zat pelarut dan pelarut. Nah, zat pelarut di sini Ibu contohkan misalkan ada gula, ada garam, ada kopi. Kemudian untuk pelarutnya itu biasanya adalah berupa air anak-anak. Oke, jadi anak-anak tidak semua zat dapat terlarut. Oke, kenapa? Karena contohnya di sini Ibu contoh yang baris pertama ada gula dan garam. Gula dan garam ketika kalian larutkan dengan air maka dia akan terlarut, ya kan? Beda dengan kopi. Oke, kopi ketika kalian larutkan dengan air, kopi tidak akan terlarut. Jadi tidak semua zat dapat terlarut ya. Kemudian poin selanjutnya mengenai daya hantar listrik. Oke, jadi anak-anak, setiap benda itu memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda. Oke, jadi daya hantar listrik ini benda-bendanya bisa kita bedakan, ada konduktor dan juga ada isolator. Oke, konduktor itu apa sih? Jadi konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya apa? Contohnya logam, ya kan? Contohnya besi. Contohnya adalah kalian perlu ingat bahwa konduktor itu ketika dipanaskan, bendanya akan ikut panas atau tidak. Oke, ya kan? Nah, jadi kalau konduktor itu dia yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian isolator. Nah, isolator ini adalah benda yang tidak dapat menghantar listrik. Contohnya apa? Contohnya itu ada plastik, ada karet, ada kayu, ya kan? Dia kan tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, kemudian ada poin selanjutnya mengenai kemagnetan. Kemagnetan itu anak-anak, berdasarkan sifat kemagnetan, benda itu digolongkan menjadi 2 anak-anak. Oke, ada yang namanya benda magnet dan juga ada benda yang namanya non-magnet. Benda magnet itu adalah benda yang dapat ditarik dengan magnet. Oke, kemudian benda non-magnet itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Contohnya benda magnet itu adalah ada besi, ya kan? Ada apa lagi? Logam bisa ditarik nggak? Oke, jadi nanti di sini Ibu tugaskan lagi juga kalian untuk mencari contohnya benda magnet itu ada apa aja. Kemudian kalau benda non magnet ada apa aja. Misalkan kayak plastik. Plastik kan tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian ada plastisin, ya kan? Kemudian ada karet. Karet juga tidak dapat ditarik oleh magnet. Kayu juga tadi contohnya dari benda isolator. Jadi kemungkinan besar benda isolator adalah juga benda non magnet. Oke, nah ini Ibu tekankan nih. Jadi jangan sampai nanti ketika soalnya tidak ada di PPT, kalian tetap harus bisa mengerjakan. Jadi beberapa atau hampir keseluruhan benda isolator adalah benda non magnet. Oke,
Sekarang anak-anak, yang terakhir yaitu mengenai titik didih dan titik lebur. Titik didih itu adalah ketika suatu zat mendidih. Jadi titik dimana ketika suatu zat itu mendidih. Oke, tapi kalau titik lebur adalah titik dimana ketika zat padat berubah menjadi zat cair. Nah, anak-anak, untuk titik didih, setiap benda itu atau setiap zat itu dia berbeda-beda ya. Di sini misalkan Ibu contohkan untuk titik didih air itu adalah dia 100 derajat Celcius. Tapi kalau untuk titik didih alkohol dia 78 derajat Celcius. Nah, tapi nih untuk titik didih tembaga dia bisa mencapai tinggi sekali, ada 1187 derajat Celcius. Nah, untuk titik leburnya nanti akan Ibu tugaskan kalian mencari titik lebur dari si air alkohol maupun nanti ada misalkan dari si tembaga. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan dicatat dan juga jangan lupa tambahkan penjelasan Ibu yang tidak ada di PPT, karena semua penjelasan Ibu akan Ibu keluarkan dalam ulangan harian. Oke. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang.